Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam. Untuk kali ini, malam hari ini kita hikmah yang ke-13 bagian kedua. Kita kemarin sudah membahas pada bagian pertama kaifa yusyariku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, bagaimana mungkin hati seorang hamba bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat di cermin hatinya. Nah, itu minggu kemarin. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas yang kalimat kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yarhalu, bagaimana mungkin seorang hamba berjalan ilallah menuju Allah, wa huwa mukabbalun sementara dia terbelenggu bi syahawatihi dengan keinginan-keinginan atau syahwatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya ingatkan kembali bahwasanya kita niku kan ingin mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilal. Kalau orang umum niku belum berjalan mendekatkan diri kepada Allah, baru menjalankan yang umum gitu. Tetapi kalau orang yang berkehendak untuk taqarrub ilallah niku sudah masuk orang yang menuju ke kalangan pilihan dari yang umum. Nah, nanti kalau sudah berlanjut lagi itu akan pilihan dari orang-orang yang khusus. Jadi ada orang umum, ada orang khusus, ada pilihan dari orang yang khusus, namanya orang-orang istimewa. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, salah satu lakop atau julukan Rasulullah niku napa? Al-Mustafa, artinya yang terpilih. Al-Mustafa niku yang terpilih. Jadi kalau ada orang namanya Mustafa niku terpilih. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, nah kita karena ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ingin berkehendak untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Jadi dari kalangan umum kita mencoba menapaki langkah-langkah keadaan-keadaan orang yang disebut khusus. Nanti kalau sudah khusus kita berkeinginan untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Itu artinya mendekati kualitas Rasulullah. Di antara orang-orang yang berjalan menuju Allah itu disebutkan ini, bagaimana seseorang itu menuju ke khusus, menuju yang lebih baik daripada orang umum kalau dia masih terbelenggu dengan keinginan syahwatnya. Nah, hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca dulu nggih, saya baca syarahnya. Iki am kaifa yarhalu ay yasiru ilallah. Bagaimana seseorang hamba itu berjalan menuju Allah, atau yasiru ay yasiru ilallah, menuju Allah, wa huwa mukabbalun sementara dia terbelenggu ay muqayyadun, terikat bisa hawatihi dengan keinginan-keinginan kesenangannya atau syahwatnya, an-nafsiyati yang berkaitan dengan nafsunya, wal muqayyadu, dan sementara yang disebut muqayyad atau terbelenggu itu adalah la yumkinuhu syair, yang menyebabkan dia tidak mungkin untuk
berjalan. Niki syahwat niku Bapak Ibu. Bagaimana seseorang itu akan berjalan menuju Allah sementara dia terbelenggu dengan syahwatnya. Dirantai kali syahwate. Syahwat niki ngeten niki di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Niki sering kali dikutip sampunan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan atau yang disenangi, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, pajero, hewan ternak, sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nggih. Iki sampun jelas nggih Bapak Ibu, kesenangan-kesenangan itu meliputi kalau laki-laki tentu. Nggih, wanita nggih. Wah, nek kalau laki-laki kok seneng dengan laki-laki nggih keblacut. Ini ku apa nggih, keblacut kebablasan. Wanita sama dengan wanita yang kemarin pas Piala Dunia Qatar rame niku nggih. Nah, kok simbolnya pelangi, pelangi api-api kok digawe simbolnya mereka loh. Kula melu pelangi itu bagus ya malah buat simbol mereka. Tentu kalau ini semuanya bukan tidak boleh, tetapi harus ada batas. Contoh batas kesenangan seorang lelaki terhadap perempuan itu harus dinikahi, bukan selingkuh, bukan pacaran sing mboten enten batase, dan itu kan terjadi tahun-tahun kemarin, mungkin sekarang lebih parah mungkin di dunia barat itu kan orang bertinggal serumah tanpa ikatan perkawinan kan kayak biasa gitu. Di film-film nih loh, belum pernah ke Amerika, saya lihat di film-film itu ceritanya gitu. Sampai jamak sekali atau biasa sekali seorang anak bingung nyari bapaknya kan ngoten. Nah ibunya kan jelas mesti nglahiraken kan ngoten. Nah itu teng barat banyak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan dakwah Islamiyah yang sudah mulai masuk ke dunia barat itu mulai akan bisa menjadi lebih baik. Nah, jangan di barat mulai menjadi lebih baik karena dakwah Islam, yang sudah Islam malah kendor repot. Nah, selain tentang lawan jenis walbanina dan berupa anak-anak. Anak niku nggih anak, tapi kadang-kadang menjadi fitnah. Kan kadang nggih anak terseret orang tua terseret oleh anaknya sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas. Wah, saya punya emas batangan, Pak, yang belinya yang buat perhiasan itu antam. Emas antam ya. Minat dahab maupun fiddah perak boleh, tapi syarat yang pertama itu adalah dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, nih kalau banyak itu, yang pertama seseorang itu kan harus memenuhi kewajiban nafkah keluarganya maupun kanan kirinya, nih, kalau berlebih hartanya. Wal khail, nah ini yang saya sebut tadi itu kuda pilihan.
Kuda pilihan itu mau Pajero maupun apa sih apik-apik niku? Ferrari ya. Terus koncone Ferrari niku napa? Mercy. Oh, Lamborghini ya. Iku kuda pilihan, tidak harus kuda, ngoten. Tapi kuda niku kan kendaraan. Bapak Ibu rahimakumullah, boleh enggak kita memiliki mobil-mobil yang bagus itu? Boleh, tidak dilarang. Tetapi jangan sampai membeli itu karena kesombongan. Beli karena ingin, nah kalau saya mentereng kan bangga. Berarti memang kendaraannya itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya. Kendaraan itu fungsi utama adalah mengantarkan kita ke tempat yang akan kita tuju. Tetapi kalau kendaraan sudah menjadi kebanggaan, kan bukan dengan fungsinya. Nah, itu sudah melampaui batas. Orang umpamanya saya butuh mobil bagus bukan untuk kebanggaan, kesombongan, tetapi itu adalah sebagai bentuk kalau saya pergi itu memang kalau nggak nyaman itu saya jadi sakit. Ada loh Bapak Ibu orang yang seperti itu. Contoh, contoh. Seorang pejabat itu mobilitasnya kan tinggi sekali. Soalnya kemarin itu kalau mobilnya nggak nyaman, cepet capek. Sama dengan kiai-kiai yang semalam bisa jadi itu undangannya lebih dari 5 tempat. Enten kan Bapak Ibu? Anwar Zahid itu namanya sini kalau sini sini ya itu butuh mungkin dengan kendaraan yang nyaman sehingga tidak mudah. Maka niat itu betul-betul harus diatur, dikendalikan dengan maupun hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke, Bapak Ibu, di ayat yang lain kalau tidak salah ingat itu di Quran surat 16 ayat 96. An-Nahl 96. Allah berfirman, apa-apa yang di sisimu itu akan habis, apa-apa yang di sisi Allah akan kekal. Nah, harta benda seperti ini tadi yang disebutkan di ayat ini, itu akan kekal menemani kita kalau itu adalah di sisi Allah. Contoh, kalau kita mencari istri itu dalam rangka ibadah, pasti itu akan berada di sisi kita saat kita sudah di surga. Tetapi kalau kita itu, naudzubillah min dzalik, menikahi seorang perempuan atau laki-laki karena kekayaannya, bukan karena lillahi ta'ala, maka bisa jadi itu akan tidak sampai ke sana. Kan sudah dapat. Begitu nikah dapat kekayaannya kan sampai dapat gitu loh. Begitu juga saya ceritakan tentang mobil tadi itu, kalau itu lillahi ta'ala juga akan pahalanya sampai di akhirat nanti. Mas-masan perak dan yang lain-lain itu. Itu wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kita mengembalikan harta benda itu dengan kepada Allah, dan Allah juga yang memberikan anugerah itu kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan hawa nafsu itu bisa dijadikan Tuhan. Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25-43. Minggu kemarin sudah saya ungkapkan bahwa hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan. Orang waktunya sholat, tapi karena keinginannya itu lebih besar daripada sholat, maka dia bisa meninggalkan sholat. Contoh Bapak Ibu, waktu saya kecil itu ada sandiwara radio yang namanya Brahma Kumbara. Ingat mboten sing sepuh-sepuh? Nah, niku kalau hari Minggu ingat saya nggih pas saya SMP itu kan mulai dari jam sebelum zuhur sampai jam 2. Sampai ini kok disambung panjang gitu sampai asar mungkin. Nah, karena dengarkan itu bisa-bisa jadi sholatnya ditinggal. Tapi alhamdulillah kalau baru sampai ngoten niku dhisik. Ya. Hal-hal yang lain kita ibaratkan, kita niku sangat menyenangi sesuatu,
sehingga kadang kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, kesenangan pada sesuatu sampai menandingi, mengalahkan Allah, kewajiban terhadap Allah, itu yang disebut sebagai Tuhan. Hawa nafsu menjadi Tuhan. Nah, Rasulullah niku mengkhawatirkan dua hal yang paling menggoda bagi umatnya. Ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mutillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat yang mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Syahwat, keinginan mengikuti nafsu perut. Niku nuwun sewu. Sekarang ini kalau umpamanya orang kan beli makanan niku, mungkin kalau saya 20.000 kan pun cukup. Tapi ada orang itu membeli makanan itu sampai pinter, Mbak? 2 juta, 3 juta. Lagi minum-minuman keras, makanan, wah aku pingin ngrasake sing enak. Nek jare wong-wong kae babi enak. Terus ngoten nggih, babi niku enak terus. Wah, niku kan syahwat perut. Wah, aku minum itu ada minuman keras yang sudah disimpan bertahun-tahun, yang harganya mahal nih, Pak. Katanya begitu, kula nggih mboten ngertos, mboten pengalaman ngoten-ngoten niku, wong gak duwe duit barang. Niku salah satunya Bapak Ibu. Kalau nggak punya uang niku kadang-kadang dijaga dari hal-hal seperti itu. Bisa jadi loh, kalau orang niku banyak uang kan mudah nih kan. Malam-malam gini wah, sisuk libur ya. Pergi ke bar, terus minum-minuman itu. Dan juga yang sangat menggoda umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti nafsu perut, nafsu kemaluan. Dan ini sangat pun terkenal sekali lah. Sampai-sampai ada di YouTube loh ini. Ada sebuah kafe, ada orang duduk, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Terus yang di belakang baru datang. Niku nelpon seorang wanita. Ini loh, ada suamimu. Suamimu lagi selingkuh di sini. Niku kafe niku bubar kabeh Bapak Ibu. Pasangan laki-laki perempuan. Karena apa sebutan suami ini kan umum. Nah, sementara yang merasa jadi suami di kafe itu ternyata lari semua. Berarti kan semua niku sanes istrinya, tapi itu di YouTube loh Bapak Ibu. Di YouTube mungkin niku nggih nyindir maksudnya kan ngoten. Ngoten niku. Jadi kaya wong selingkuh niku kata sangat, tapi niku kan nyindir. Insya Allah kalau kita orang-orang dan kita harus tetap terus berdoa agar dilindungi oleh Allah. Rajin ke masjid, wis kanca-kancane wong masjid. Niku kan sing godha mboten nenten. Tapi nek mboten kancane mboten banyak lingkungan kita tidak banyak orang yang baik-baik. Mungkin nggih ngajak ngoten niku nggih mungkin. Kemarin saya niku diceritani. Malam Selasa kemarin, nah, niku ada salah seorang yang biasanya ngaji di tempat saya niku mboten ngaji. Malam kemarin, malam tadi, malam Selasa itu datang. Pak, saya niku nggak datang gara-gara dibujuki teman saya. Loh dibujuki piye? Saya itu diajak. Ngajaknya niku karena biasanya tahu kalau malam Selasa niku ngaji ke tempat Cangaan namanya kampung sebelah ini. Ayo nang Cangaan, dikira dijak ngaji, Pak. Ternyata menggok makan-makan apa? Bar menang Piala Dunia loh. Piala Dunia sih menang Argentina kok melu menang itu berarti kan menang yang lain. Nah, lingkungan-lingkungan seperti itu penting sangat, Pak. Wah, pokoknya ngalor ya ketemu tangga sing apik, ngidul ketemu tangga sing apik. Niku pun anugerah yang sangat besar sekali. Anugerah. Karena apa? Itu anugerah untuk melindungi kita.
di antaranya. Serta fitnah-fitnah yang menyesatkan, dalam beberapa pendapat para ulama, fitnah-fitnah yang menyesatkan itu di antaranya masih berhubungan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Itu kan macam-macam fitnahnya, Bapak. Kalau tanya, kalau umpamanya mis sing kontes nih kalau Bapak Ibu. Nah, itu kan seakan-akan sekarang ini itu kan dicitrakan itu bagus, gitu. Itu kan yang dinilai kan kreativitasnya, otaknya. Tapi kok ada penilaian di kolam renang, ayo ngoten. Kan yes, kula ngoten niku kula nggih repot. Nah, untuk pengendalian syahwat dan perut, sebagaimana tadi diungkapkan, Rasulullah niku mengkhawatirkan kita sebagai umatnya tergoda dua hal tadi, yaitu keinginan menuruti keinginan berhubungan dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Untuk makan, cara pengendaliannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kemarin saya sudah menyampaikan berlebihan itu kalau lebih dari 2 pun berlebihan toh. Iki kula critakake salah seorang ulama yang berpendapat enten-enten iki, tapi zaman saiki angel kata niki dilakoni. Tapi saya ceritakan Bapak Ibu. Orang-orang zaman dulu termasuk salah seorang ulama namanya Imam Ghazali, caranya mengendalikan nafsu makan niku makannya 3 hari sekali, bukan sehari 3 kali. Loh Pak, Bu, pripun? Tapi kalau minum. Kalau sekarang kita udah pingsan kali nggih. Karena niku juga hubungannya dengan kebiasaan. Dilatih. Nah, yang baik nomor 2 niku 2 hari sekali. Nah, yang biasa itu sehari sekali. Menurut Imam Ghazali, biasa 1 hari sekali. Lah kita di mana terusan sehari 3 kali nih? Niku ulama zaman dulu. Imam Ghazali niku wafatnya Bapak Ibu adalah tahun 1111 1000 tahun yang lalu, kurang dikit. Nah, kalau sekarang kita bagaimana? Yang penting bagaimana caranya kita mengurangi menurut saya. Karena itu tergantung latihan masing-masing. Ada orang kalau yang terbiasa makan 2 kali, mau makan 3 kali gimana? Ke kamar mandinya lebih banyak. Malah repot toh. Gitu. Ke kamar mandi BAB banyak niku kan repot. Kalau ya sudah orang mungkin terbiasa 3 kali nggih, coba dikurangi 2 kali. Tidak harus puasa menurut saya, tapi kalau puasa nggih lebih bagus. Niku mawon pun ngelih. Pagi sarapan gitu. Nggih, untuk memperantarai mungkin siangnya niku nyemil atau dibalik. Paginya cemilan. Kan pisang goreng enak banget, kali telo goreng itu enak banget. Siangnya makan siang, nanti malam makan. Tahu, niku cara niku bebas. Bagaimana caranya? Yang penting maknanya adalah bagaimana kita melatih diri untuk mengurangi. Lah Pak, saya niku kalau boten makan 3 kali niku terus malah sakit. Nggih, monggo 3 kali. Bagaimana cara ngaturnya? Sing biasa 2 centong dadi 1 centong setengah. Kan ngoten. Dan dokter juga menganjurkan kita tidak banyak makan nasi tuh Bapak Ibu. Nggih mboten napa-napa sementara nasinya lauke tetep sak meten dodo. Bapaknya gitu, nggih mboten napa-napa. Yang penting kita berusaha. No, berusaha apa? Berusaha untuk lebih bagaimana cara mengendalikan nafsu agar nafsu lebih tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki nggih bersabda ngeten. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut.
Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu trik-triknya bagaimana cara mengendalikan. Nah, bagaimana cara mengendalikan syahwat kemaluan? Itu syahwat kemaluan biasanya hubungannya dengan lawan jenis. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an langsung loh niki yang ngasih tip. Quran surat An-Nur atau surat yang ke-24 ayat 30 Allah berfirman yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Berarti kita nggih Bapak Ibu, Bapak-bapak nggih, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena dari pandangan itulah sebetulnya lanjutannya kan. Mandeng, tertarik, dilirik, digodhog, terus lanjut. Biasanya ngoten niku. Dan yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka Kok katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Nah, perempuan yang beriman santai Bapak Ibu. Niki enten kok 31 kelanjutan. Yang artinya Allah berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Sami ternyata. Saya dulu itu berpendapat yang sering tertarik kepada orang tertarik itu laki-laki ke perempuan. Ternyata perempuan juga tertarik. Niki salah satu dasarnya. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat. Pun jebapan kayak jenengan-jenengan niku pun saya. Niki panjang Bapak Ibu surat niki yang 31 niki. Tapi saya kutip sedikit. Niki Rasulullah masih terkait bagaimana trik atau tips untuk mengendalikan syahwat kemaluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, berarti mulut nggih, dan apa yang ada di antara dua kakinya kemaluan itu, niscaya aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Dan ini luar biasa nggih Bapak Ibu. Banyak sekali niki lisan niku kan luar biasa. Sampai menggibah sampai ke fitnah. Mulai menggibah sampai ke fitnah. Rentang kejelekannya, rentang kebaikannya ini mengajak kepada Allah. Oke, saya menceritakan kisah nafsu. Kisah nafsu niki pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan kemudian berfirman. Akal ya Bapak Ibu diciptakan lalu Allah berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Akal niku nurut, Pak, Bapak Ibu kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah berfirman, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Kemudian setelah itu Allah menciptakan nafsu. Allah pun berfirman, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, bahkan malah berdiam diri. Niku nafsu. Diceluk pangeran niku meneng. Lalu dipanggil lagi, kemudian Allah berfirman lagi, "Siapa engkau? Siapa aku?" Lalu nafsu berkata menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Niku nafsu Bapak. Setelah itu Allah menghukum nafsu selama ratusan tahun di neraka yang sangat panas. Dihukum serat. Ada riwayat yang lain niku ribuan tahun dimasukkan neraka yang panas, kemudian Allah mengeluarkan nafsu itu dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Mboten kapok, Bapak.
Setelah itu Allah menghukum nafsu selama ratusan tahun di neraka yang sangat dingin, riwayat yang lain ribuan tahun. Kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi, wahai nafsu siapa kamu? Lalu nafsu itu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nah, wis dihukum dipanas, didingin sik ngoten niku. Lalu Allah berfirman, masih begitu juga engkau nafsu. Lalu Allah masukkan lagi nafsu ke neraka selama ratusan tahun dan dilaparkan. Ini triknya. Kalau tadi dimasukkan ke neraka panas, syek bandel, dimasukkan neraka dingin, masih bandel. Nah ini dimasukkan neraka dan dilaparkan. Setelah itu Allah berfirman kepada nafsu, wahai nafsu, siapa kamu? Lalu nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Lalu Allah berfirman, wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama akal tadi kepada tubuh Nabi Adam. Ngoten niku kisahnya. Namun Bapak Ibu, saya mencoba cari sumber niki. Niku dari mana sumber niki? Niku awit niku sejak saya di pesantren. Kisah ini sudah diceritakan kiai saya. Nek mboten salah niku di Irsyadul Ibad, nek mboten salah. Tapi nggih kiai saya pernah cerita jadi nggih saya berani menyampaikan. Nggih, kisah Nabi Yusuf tentang pengendalian nafsu niki. Tadi triknya diantaranya adalah yang pertama memutus sebab dengan menundukkan mata, menundukkan pandangan, terus lapar. Niki kalau Nabi Yusuf di dalam Quran surat Yusuf niki yang artinya ayat 24 yang artinya dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Niki Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha niki sama-sama tertarik Bapak Ibu. Kisahnya. Itu sama-sama tertarik. Nabi loh Bapak Ibu. Jangan bayangkan niku. Seorang nabi pun niku tidak lepas dari godaan dan ada ketertarikan juga. Ini ayat Al-Qur'an. Hammat bihi wa hamma biha. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nah, Nabi Yusuf niku dilepaskan oleh Allah dengan cara memberinya tanda. Tanda ini kalau menurut di tafsir Jalalain niki ngutip ngeten niki. Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah satu orang sahabat Rasulullah dan sepupu Rasulullah. Pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di hadapannya. Lalu memukul dadanya, dada Nabi Yusuf, sehingga keluarlah nafsu syahwat yang telah membara itu dari semua ujung-ujung jari. Triknya berarti kalau kita tergoda, ingat keluarga. Ingat bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita. Ini salah satu trik. Dan itu pernah saya dengar langsung dari salah seorang saudara saya niku. Begitu mempunyai anak perempuan, itu bilang begini. Ini pun berpuluh tahun yang lalu. Dia punya anak pertama nih bilang gini. Anakku wedok, aku wis tobat lah aku tobat. Jadi dia niku memang pernah ngaku nakal ngoten lho Pak. Terus sudah beristri punya anak perempuan, aku tak tobat aku. Nek anakku dikanak ngono kuwi wong ya piye. Berarti nggih pas ya ayat Al-Qur'an. Kalau kita ingin lepas dari godaan-godaan nafsu, kemaluan itu terutama, kita harus mengingat keluarga kita. Ini terjadi pada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf yang seperti ini juga karena rahmat Allah. Ini di ayat 24. Oh, yang ini 24, yang niki 30 berapa ngoten? Atau nanti kita cek sama-sama nggih. Ayatnya niki sama berarti ada yang keliru salah satunya. Belum saya ganti. Nggih, nanti kita cek. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kata kuncinya illa ma rahima rabbi niki.
Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi dari banyak hadis, ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, lalu kemudian coba saya simpulkan ngeten iki. Ikhtiar upaya kita untuk mengendalikan nafsu niku, ikhlas berdoa mohon perlindungan kepada Allah sebagaimana Nabi Yusuf. Yang kedua, menyadari dengan mencari ilmu dan mengenal diri. Kita niku tergodanya itu paling berat ngene pundi. Ada orang itu lebih tergoda emas daripada tergoda wanita. Kan ada, lebih tergoda mobil daripada tergoda wanita. Itu harus dikenal Bapak. Godaan orang niku masing-masing. Itu kita harus mengenal. Jadi goda aku itu bang nanti. Eten orang niku nuwun sewu, kemana-mana niku naik motor, sing klub-klub itu loh Mas. Itu berarti kan godaan kendaraan kan. Dilas terus ya kan. Boten nopo-nopo tapi jangan sampai berlebihan. Salurkan pada jalan yang halal. Makan halal, kendaraan yang halal dan jangan berlebihan intinya seperti itu. Lalu yang ketiga memutus penyebab. Termasuk kita harus mencari lingkungan yang bisa melindungi dalam tanda kutip kita. Yang keempat itu melatih diri seperti tadi masalah makan dan menjaga diri seperti kita menundukkan pandangan. Monggo nanti kalau ada kesimpulan yang lain yang belum termaktub dari sini. Oke Bapak Ibu, untuk malam hari ini begitu nggih. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Insya Allah besok akan kita lanjutkan am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallah. Bagaimana seseorang itu ingin masuk ke hadratillah, lebih dekat lagi kepada Allah, kalau bahwa lam yatatohar, sementara dia belum bersuci min janabati ghaflati dari jinabat kealpaannya. Itu besok insya Allah. Untuk malam hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jari wal dhair waj'alna wa iyyahum min alladziina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.